terhenti karena pemesanan kue. Enggak kan, menurut saya ya, kalau misalnya ini belajar dari pengalaman gitu ya, dengan bertemu dengan beberapa orang-orang disabilitas, kan Netra juga disabilitas ya. Ya, Netra juga disabilitas. Ya, nah menurut saya gimana kalau orang-orang ini kan harusnya dia, kalau Netra kan keruan ya di asesmen, Ya. Maksudnya keruan kelihatan bahwa dia adalah Fisik, fisik. Kalau fisik Tapi kan adalah- kalau misalnya kayak Abraham. kan dia kan berarti harus bawa dulu kan ke klinik tumbuh kembang. Betul, Baru betul. dari klinik tumbuh kembang itu nanti kan terapi apa yang akan dilakukan sebelum dia pergi ke sekolah. Ya, betul. Benar nggak? Itu mengingatkan saya ke masa waktu Abraham masih kira-kira umur 10 tahunan gitu. Jadi kita waktu itu pergi ke klinik tumbuh kembang. Nah, klinik tumbuh kembang itu dia akan mengevaluasi dari gerakan dari apa. Jadi dikasih bola dia responnya seperti apa. Dikasih kerikil dia responnya. Jadi kita beberapa kali ke klinik tumbuh kembang itu akhirnya dibuatlah satu kesimpulan kalau anaknya ini perlu melakukan terapi, saya lupa namanya tapi 9 macam. Salah satunya mungkin namanya sensori integrasinya. Ya, jadi di klinik tumbuh kembang itu Abraham itu diberikan satu evaluasi, dan evaluasi itu tidak didapat di hari itu juga ya Ci, waktu itu. Jadi misalnya Abraham keperluan untuk sensori integrasinya seminggu itu perlu 8 jam. Terus untuk terapi bicaranya seminggu itu perlu 12 jam. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita langsung mencari terapi masing-masing itu dan melakukannya. Dan kita harus mengevaluasi hasil terapi itu 3 bulan sekali ke klinik tumbuh kembang itu. Jadi kalau misalnya ini kemajuannya kurang berarti ditambah jamnya, atau kemajuannya sudah cukup dikurangi jamnya. Sesudah itu kita mengerti anak kita berapa, anak itu kenapa. Yang penting kita paham ada apa dengan anak kita ini, di sensorinya, di TW-nya, di okupasinya, di apapun itu, sehingga kita tahu jalan apa yang kita mesti tempuh supaya anak ini punya kemajuan lebih baik. Nah, misalnya seperti anak-anak sipit, itu kan rata-rata tendonnya mengecil ya, karena dia kurang bergerak. Saya waktu itu tinggal di Solo, di tempat kliniknya Ibu Nawang Takarini, itu 90% anak-anak itu sipit. Jadi harus dilakukan dia rehab mediknya sehari itu 4 jam. Makanya saya pindah ke Solo. Dan ketika anak itu dipres di sebuah kayu, dia tendang-tendang tuh ototnya jadi baik. Nah, jadi orang tua itu mengerti kenapa anak saya mesti direhab medik, fisioterapi gitu. Sehingga kita nggak langsung masukin aja ke sekolah nih, masuk aja ke sekolah, terserah gurunya mau lakukan apa, ayo menyanyi, ayo ini, ayo ono, tanpa kita mengetahui keperluan anak kita pribadi sebenarnya harus bagaimana. Karena antara anak sindrom, anak cerebral palsi, dan anak autis atau anak MR itu porsinya berbeda Ci. Benar, tunanetra juga begitu. Kenapa tunanetra itu dianggapnya berkebutuhan khusus secara misalnya low vision? Kan dia juga harus melatih ketika nanti dia dewasa mau jadi apa. Dia harus merangkaikan sesuatu. Misalnya dia senang bikin keset, oke. Dari keset itu mungkin berubah menjadi sebuah sajadah. Atau dia misalnya dilatih menjadi seorang pemijat atau di salon. Kita mesti pikirin ke depannya. Menurut aku begitu. Gitu Ci ceritanya. Iya, itu sih Kak yang sering kali sebenarnya juga menolong teman-teman gitu ya, untuk mencari minat dan bakat. Ya, setuju. Minat dan bakatnya apa dulu? Kalau misalnya itu bisa kita bantu untuk dikembangkan, ya kenapa enggak gitu. Jadi maksudnya saya tahu bersosialisasi dengan orang juga baik, tapi alangkah lebih baik gitu ya kalau misalnya masalah utamanya dulu dibenerin. Misalnya kalau kayak ini menurut saya gitu ya, kayak ada satu anak yang saya kenal gitu, dia sebenarnya dia bukan CP, tapi karena otot-otot dia mengecil, jadi dia kan harus diterapi tuh. Ya. Akhirnya dilakukan terapi. Terapi itu juga bisa dilakukan ya, maksudnya dengan BPJS. Jalur BPJS-nya, jalur BPJS banyak. Iya, betul. Karena setahu saya juga kayak terapi bicara, anak itu juga di terapi bicara. Iya. Jadi di terapi bicara, di terapi sensori kan. Iya, sensori, okupasi, terapi gitu. Dan pakai BPJS Iya, semuanya. iya, banyak. Jadi
maksud saya tuh bukan sesuatu hal yang sebenarnya kita sulit gitu Ya. enggak bisa asal orang tuanya mau dan paham apa kebutuhan anak-anak kita, karena kebutuhan anak itu kan berbeda. Mencari skill itu tidak mudah sih. Untuk mengajarkan Abraham membuat nasi goreng pun 1 tahun, itu juga belum mandiri. Nah, kita mesti kejar waktu-waktu yang ini gitu. Jadi jangan, skill anak ini lebih penting, karena ketika kita udah mati, ini anak harus berjuang. Gitu sih menurut aku visionernya begitu. Iya sih, karena maksud saya tuh kita tuh berpacu sama waktu ya. Betul. Baik itu anak kita berkebutuhan khusus atau enggak, kan sebenarnya kita berpacu sama waktu. Ya, betul. Bagaimana kita prepare anak-anak kita untuk dia bisa punya Kemandirian secara ekonomi kelak. Mungkin Ibu Lina ada pertanyaan? Sejak kapan nih kalau ketika kita tahu anak kita itu bermasalah, nah langkah awal yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih, misalnya contoh kita nggak tahu nih begitu anak lahir, anak tuh ternyata Kebutuhan khusus. berkebutuhan khusus, di kemudian hari ternyata anak kita tuh berkebutuhan khusus nih, misalnya contoh apa ya, autis misalnya, dengan ciri-ciri lebih spesifik. Nah, apa yang harus kita lakukan langkah awal biar kita tahu pasti kalau anak kita tuh memang cenderung Membutuhkan terapi. ya betul. Kalau pengalaman saya waktu itu, ketika saya di usia 22 bulan, karena Abraham sama Jeremy kembar ya, jadi pembandingnya tuh gampang gitu ya. Ketika itu Abraham itu jalannya jinjit, nggak ada kontak mata, tangannya selalu begini-begini, terus dia nggak mau berbicara, dia selalu ambil tangan saya. Nah, hal yang mesti saya lakukan di awal itu saya bawa ke dokter anak. Sesudah itu dirujuk ke klinik tumbuh kembang, karena kita kan sama sekali nggak ada pengalaman di situ. Jadi ketika kita masuk ke klinik tumbuh kembang, para ahli di sana akan memberikan treatment atau evaluasi atau assessment apapun itu untuk memberikan konfirmasi anak ibu tuh memerlukan A, B, C, D. Itu Abraham umur 22 bulan. Nah, kebanyakan orang tua kayak gitu kan masih banyak denialnya ya, tidak mau terima karena takut, karena apa. Itu juga terjadi sama saya. Cuman saya berpikir satu saat ini anak mau dibawa kemana gitu. Jadi mau nggak mau ya saya ditemukan sama satu rumah sakit yang sistemnya one stop assessment. Jadi di situ ada psikolog, ada SPKJ-nya, ada si terapisnya, ada dokter anaknya. Itu semua fokus sama keluarga kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Dia bisa melihat kita. Disitulah di assess kita selama 4 jam, hampir 5 jam, itu disorot banget pakai kamera. Sesudah itu mereka mengevaluasi, mereka rapat, sesudah itu hasilnya diberikan pada kita. Disitulah saya tahu anak saya ini perlu 9 macam terapi, dan itu saya lakukan sampai hari ini. Jadi saya tidak melepas anak itu untuk sekolah, untuk apa ya, saya juga harus ada program pribadi untuk anak ini, karena autis 1, autis 2, autis 3, autis 4 belum tentu sama. Jadi lebih baik sedini mungkin kita tahu ada yang aneh, sedini mungkin kita bawa ke klinik tumbuh kembang anak. Begitu Ibu Lina. Jadi memang tiap anak itu dengan kebutuhan khusus itu beda treatmentnya ya. Betul. Dan perlakuannya juga mesti lebih Berbeda. khusus ya. Khusus. Ya kadang-kadang kan orang tua itu kadang-kadang suka suka mengarang-arang gitu. Ya. Anak saya tuh begini, anak saya tuh begitu. Padahal itu tuh belum tentu gitu. Makanya mereka tuh kadang-kadang suka cari cara sendiri. Terus kadang mereka juga suka sok tahu dengan googling. Ya. Anak saya tuh begini. Padahal kan belum tentu gitu. Itu tepat ya. Ya. Secara medis penerapannya untuk anak-anak itu tuh kan nggak tepat gitu loh. Ya, iya betul. Jadi jangan karena kita besar di komunitas, kita tanya semua orang tua di komunitas, jawabannya itu anak itu labelnya Nah, kita itu nggak dia. bisa. Jadi kadang-kadang juga orang-orang yang terlibat di dunia ABK ini juga suka kadang-kadang mengarang karena pengalaman dia. Padahal sebenarnya kita harus
harusnya membawa dia ke tempat yang tepat seperti klinik tumbuh kembang supaya jelas banget apa yang kita mesti perbuat. Jangan ngasal gitu loh. Mentang-mentang ini kayak saya misalnya anak saya autis, ketemu sama anak, oh dia bukan autis, dia MR, dia apa, nggak bisa kita ngucap begitu. Kita mesti sarankan dia untuk masuk ke klinik tumbuh kembang, di-assess, hasil medical reportnya kita lakukan. Kadang-kadang orang tua, ya termasuk saya juga sih, kadang-kadang suka sotoy gitu loh. Nah, kesotoyan ini akan membuat dunia mereka ini jadi lebih gelap. Jadi mari kita sebagai orang tua jangan asal ngucap anak ibu bla 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 bla. Sarankan dia untuk datang ke klinik tumbuh kembang untuk diakses ada apa sebenarnya. Karena yang mengelola klinik tumbuh kembang juga sekolah, nggak asal nyablak begitu aja gitu. Jadi pesan saya ya sedini mungkin, atau memang kalau udah terlambat ya tetap aja bawa ke rehab medik, dilihat kenapa anak saya perlu latihan berjalan setengah jam kah, atau berjalan di tempat 40 menit kah, itu semuanya berbeda di setiap kasus gitu Lina. Kan kamu biasa mengurusi orang-orang itu ya, Berkebutuhan khusus dari berbagai macam. Ya. Nah, terus kan sekarang orang itu kadang-kadang untuk begitu dikasih tahu, nih kalau misalnya kita punya anak begini, cobalah ke dokter gitu, cari tahu kenapanya, kan mereka tuh lebih tahu, dokter lebih tahu kenapanya. Tapi mereka tuh jadi kayak mundur dulu karena mereka tuh takut bahwa itu tuh biayanya akan sangat Ya, berat. banyak dan berat banget gitu loh. Tuh gimana Cik? Kan kamu punya pengalaman nih, tolong ceritakan tentang fasilitas BPJS. Nah, kalau menurut pengalaman saya ya Kak ya, sebenarnya kan BPJS itu bisa mengcover ke klinik tumbuh kembang, apa sih namanya, terapi gitu ya, yang bisa dilakukan dengan BPJS. Jadi ya kita ikutin aja dulu prosedur, kan ada prosedurnya ya. Jadi kalau misalnya kita paskesnya di puskesmas ya kita pergi ke puskesmas, kita minta rujukan dari puskesmasnya, nanti yang terbukanya di mana. Nanti biasanya mah kalau setahu saya kayak misalnya rumah sakit Hermina Ya. Pasteur itu saya pernah ketemu loh sama anak autis yang habis terapi. Ya. Terus juga Al Islam, rumah sakit Al Islam itu juga setahu saya juga Itu rehab mediknya keren loh. Oh ya, Iya. Al Islam. Iya, Tapi saya nggak pernah ke Al Terus Islam. minta dari vaskes satunya bilang, saya minta rujukan ke dokter apa itu? Kadang-kadang kan dari puskesmas juga Klinik tumbuh kembang tujuannya. susah juga gitu. Kadang-kadang mereka juga pengobatan pertama dulu gitu. Iya. Nah kalau misalnya tiba-tiba kita minta rujukan ke tumbuh kembang itu pasti Bisa bisa, sebenarnya. nggak jadi sulit gitu loh maksudnya. Sebenarnya ya bisa Kak. Kita kan pasti pada saat kita datang kita bawa anak kita ya. Kita bawa anak kita. Nah sebenarnya kan orang puskesmas sendiri kan bisa melihat Ya. kondisi anak kita seperti apa gitu. Ya terus nanti kita bicara aja sama mereka bahwa anak saya betul Perlu dianalisa. perlu dianalisa lebih lanjut karena saya nggak ngerti. Jadi saya mau minta untuk dibawa ke orang yang tahu, ya dokter yang lebih tahu ya. Bukan dukun ya. Ya, dokter yang lebih tahu supaya anak saya bisa ditolong gitu. Karena ada salah satu anak yang pernah saya tolong, dia itu sebenarnya dia bukan CP, tapi dia otot-otot yang mengecil, terus kita bawa jadinya ke vaskes 1 untuk dia bisa mendapatkan pengobatan lanjutan. Ternyata memang dikasih obat sama dokter tersebut gitu ya, tapi juga itu diterapi. Nah terapinya itu juga ternyata bisa dilakukan, bahkan kalau kita karena saya rupanya di daerah Pasteur itu kemarin itu sempat dilakukan di Melinda 2. Melinda 2 itu terima BPJS juga. BPJS dan terima untuk tempat terapi. Jadi ya bisa disesuaikan kan dengan rumah kita. Rumah kita adanya di mana? Kalau mungkin tempat kita ke arah mana gitu. Timur. Berarti rumah Ya, sakit Al Islam. Rumah sakit Al Islam. Tapi kalau Ya. misalnya rumah kita di seputaran
pastor misalnya gitu. Bisa ke Ya kita bisa Hermina. Hermina Atau pastor, RSHS. RSHS, Melinda. Melinda 2 itu setahu saya ada. Bukan Melinda 2. Melinda. Melinda 2 ya. Melinda 2. Ini seberangnya IP. Nah itu juga ada. Jadi nanti dijadwalkan seminggu ada 2 kali terapi. Tapi maksudnya bukan hanya soal konsisten ya. Orang tuanya ataupun misalnya ya orang tuanya atau kakaknya atau siapapun yang pendampingnya bukan hanya soal konsisten tapi untuk datang ya, karena kan terapi itu bukan hanya saat itu juga, tapi kita kan bisa melakukan terapi juga di rumah. Karena ada anak yang saya kenal itu dia malah disuruh pegang plastik ya, nanti disuruh pegang plastik itu kan plastik ada di rumah ya, peralatan-peralatan yang sangat sederhana, pegang plastik atau dulu ada salah satu teman saya injak lumpur, anak harus injak lumpur sampai buat papan titian, itu bisa dilakukan kan di rumah atau memindahkan biji, iya dari yang besar sampai yang ada kecilan dengan lubang yang lubangnya mungkin segelas ini, terus habis itu pindahin lagi ke yang lebih kecil, terus pindahin lagi yang lebih kecil lagi, bisa nggak anaknya? Nah itu kan terapi-terapi yang bisa dilakukan di rumah. Biasanya saat mereka ke rumah sakit, biar rumah sakit juga ngasih tahu ada PR-nya, gitu. Ada PR-nya yang dilakukan di rumah yang bisa dilakukan. Jadi jangan mengandalkan di tempat terapi. Ya, jadi intinya tidak mengandalkan di tempat hanya terapi. tempat terapi saja, tapi bagaimana orang tua juga konsisten terlibat dalam perkembangan anak. Seperti itu sih, itu pengalaman saya. Oke, siap.